Baik, kalau jika saya melihat dari prosedur ya, prosedur hukum acara ya. Jadi seorang penyidik di Sentra Gakumdu Bawaslu Kota Metro itu tentunya ada alur-alur yang sesuai dengan hukum acara di 184 KUHP itu sudah jelaskan bahwa untuk menetapkan tersangka itu minimal ada beberapa alat bukti yang sah. Satu, harus ada keterangan saksi, ada ahli, bukti surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa. Nah, dalam hal ini tentu penyidik Gakumdu di Bawaslu Kota Metro itu tidak sembarangan dalam menetapkan tersangka itu, karena sebelum untuk menetapkan tersangka pasti digelar dulu menguji kekuatan alat buktinya itu seperti apa. Dan ya, kalau memang unsur-unsurnya sudah memenuhi, ya, terus alat buktinya yang sah itu sudah memenuhi, ya memang tidak ada salahnya ketika dia menetapkan seseorang itu melakukan pelanggaran tindak pidana, yaitu memang alurnya seperti itu. Jadi ketika sudah memenuhi unsur alat bukti yang sah dan dia ada bukti pelanggarannya sudah ada, penetapan tersangka itu adalah sudah hal yang biasa. Tersangka yang sudah ditetapkan penyidik ya dalam kasus apa saja, karena pelanggaran tindak pidana pemilu maupun tindak pidana umum lainnya, semestinya ketika dia merasa keberatan untuk ditetapkan menjadi tersangka, itu kan dalam kitab hukum acara sudah diatur tuh. Kalau prosedur di luar di penetapan tersangka itu diatur di pasal 1 angka 10, pasal 77, 79, 80, 81 Undang-Undang nomor tahun Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Nah, kalau untuk status tersangka ini ada rujukan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU garis miring 12 Maret 2014. Ya, putusan tersebut memperluas wewenang pra peradilan untuk meliputi penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Jadi rujukannya itu putusan MK juga bisa. Ketika seorang tersangka itu merasa keberatan ditetapkan menjadi tersangka, ini rujukan putusan MK itu bisa menjadikan dasar untuk membersihkan dirinya. Kalau misalnya seorang tersangka itu misalnya merasa dirinya tidak bersalah, ya buktikan melalui pra peradilan. Nah, pra peradilan itu kalau memang dinyatakan sesuai dengan hukum acara tidak memenuhi syarat, tentunya pasti nanti akan dibatalkan status tersangkanya itu. Dan itulah upaya hukum yang mestinya harus dijalankan secara konstitusi, bukan melalui jalan non prosedural ya, sesuai dengan konteks hukumnya. Jangan melalui prosedur-prosedur yang di luar konteks undang-undang. Kalau di luar konteks undang-undang itu tidak bisa, itu tidak memberikan pembelajaran yang baik pada sistem tata hukum di Indonesia. Kalau siapapun dia, yang namanya hukum, rel itu adalah hukumnya dan politik itu adalah gerbang. Jadi sistem politik itu harus tunduk pada hukum. Artinya gerbang itu harus tunduk pada rel. Gitu? Jadi apapun ceritanya, saya lebih sependapat bahwa Sentra Gakumdu Bawaslu Kota Metro itu mengabaikan intrik-intrik atau mungkin intervensi politik. Yakin dan percaya saja dengan alat pembuktian yang sah. Ketika sudah penetapan tersangka, sudah memeriksa keterangan ahli, alat bukti, surat, petunjuk, dan lain-lain sudah cukup, maka ya udah, periksa segera limpahkan saja. Itu saya kira akan menjadi lebih baik dan menjadi sebuah contoh tauladan dalam penegakan hukum di Bawaslu secara baik dan bisa mengedukasi para calon-calon yang lain supaya tidak melakukan pelanggaran.